Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunia wad din, wa salawatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di sesi kali ini dalam pembahasan Sirah An-Nabawiyah. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Nabi SAW. Dan kita juga sudah membahas bagaimana Rasulullah SAW menyikapi wahyu pertama ini. Rasa syok, rasa khawatir, dan rasa takut yang luar biasa dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia menceritakannya kepada Khadijah, dan Khadijah membawanya kepada Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal telah mengetahui pada saat itu setelah diceritakan Nabi SAW bahwasannya ini adalah tanda kenabian. Dan peneguhan Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul turun beberapa waktu setelah wahyu pertama diturunkan kepada beliau, ditandai dengan diturunkannya surat Al-Mudaththir di dalam Al-Quranul Karim yang menegaskan dan mengukuhkan bahwasannya itulah hari pertama Rasulullah SAW diutus untuk menjadi munzir, memberi peringatan kepada seluruh umat manusia, dan menjadi seorang Rasul dan Nabi yang terakhir yang diutus di atas permukaan bumi. Inilah awal sejarah peradaban manusia. Sejarah awal peradaban Islam itu muncul, ditandai dengan dakwah Nabi SAW di kota Mekah pada periode pertama, 3 tahun pertama, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dengan beberapa fase. Di antaranya 3 tahun beliau fokuskan pada dakwah syariah. Dan kemudian setelah 3 tahun beliau SAW berdakwah dengan dakwah jahriyah, terang-terangan mengikrarkan dakwah tauhid ke hadapan khalayak ramai. Dan kita akan masuk pada fase pertama di dalam dakwah Rasulullah SAW, dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi tahapan dakwah ini berlangsung 3 tahun di awal dakwah Nabi SAW. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasannya agama yang dianut oleh orang-orang Quraisy pada saat itu adalah sejatinya agama peninggalan dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka memuliakan Baitullah. Mereka mengenal yang namanya ritual haji. Mereka mengenal peribadatan kepada Allah secara global. Akan tetapi tercampur dalam peribadatan itu hal-hal yang berbau kesyirikan. Seharusnya ketika mereka meyakini Allah lah yang menciptakan, menghidupkan, dan mematikan, mereka yakini itu semua. Tapi mereka berikan ibadah kepada selain Allah. Mereka berkurban untuk selain Allah. Mereka memberikan sumpah-sumpah mereka atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah peran seorang rasul untuk memberi peringatan kepada kaumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya inti esensi dari dakwah para nabi dan para rasul adalah mengajak umat manusia menuju kepada tauhid, mengajak seluruh umat manusia untuk mengagungkan Allah dengan menjadikan Allah satu-satunya Rabb yang pantas dan berhak untuk menerima ibadah mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah katakan misi ini bahwasanya bukan hanya misi yang diemban oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ini adalah misi seluruh Nabi dan Rasul yang diutus. Allah katakan, dan kami telah mengutus seluruh
nabi dan rasul kepada umatnya, misi utama mereka apa? Ani'budullah wajtanibut tagut. Agar kiranya mereka mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat tempat mereka meminta, tempat mereka menyembah, tempat mereka beribadah, dan meninggalkan peribadatan terhadap tagut. Dari sinilah Nabi SAW memulai perbaikan. Dari sinilah Nabi SAW melangkahkan dakwah beliau, mengajak umat kepada tauhid. Beliau mengajak istrinya, beliau mengajak orang terdekatnya, beliau mengajak sahabatnya, beliau mengajak pembantunya dan karib kerabat dan keluarga yang ada di sekitarnya terlebih dahulu. Dan oleh sebab itulah Khadijah jadi wanita pertama yang memeluk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Dan selanjutnya juga Ali bin Abi Thalib, anak-anak yang pertama masuk Islam. Dan Zaid bin Harithah sebagai seorang hamba sahaya yang pertama memeluk agama Islam. Dan angkatan pertama dari dakwah Nabi SAW ini adalah para sahabat yang dikatakan sebagai asyarah mubasysyirina bil jannah. 10 sahabat yang Nabi pernah mengabarkan mereka dengan surga. Mayoritas mereka masuk dalam gelombang pertama dari dakwah Nabi SAW. Disinilah muncul peran sahabat karib Nabi SAW, sahabat setia beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tak menunggu waktu lama, begitu dakwah Islam sampai kepadanya, karena Abu Bakar sangat mengenali sosok sahabatnya ini. Abu Bakar As-Siddiq sangat mengenal siapa itu Muhammad ibnu Abdullah, seseorang yang sama sekali tidak pernah berdusta atas nama manusia, tidak pernah berdusta untuk hajat yang kaitannya dengan dunia, apalagi yang berkaitan dengan akhirat, apalagi berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak menunggu waktu lama, maka Abu Bakar As-Siddiq mengimani dan membenarkan dakwah Nabi dan menolong Nabi SAW untuk menyebarkan dakwah ini di antara para pemuda-pemuda dan cendekiawan Quraisy pada saat itu. Maka di tangan Abu Bakar As-Siddiq masuk Islamlah Utsman bin Affan. Dan selanjutnya di tangan Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam juga Zubair bin Awam. Dan di tangan beliau juga masuk Islam Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Pemuda-pemuda yang merupakan di antara pemuda yang kuat dan perkasa dari seluruh sahabat Nabi SAW, yang memiliki kekuatan fisik dan memiliki kekuatan intelektual yang tinggi. Inilah sahabat Nabi SAW yang kita katakan tadi asyarah mubasysyirina bil jannah. Dan di antara mereka juga yang kita sebutkan tadi adalah para bangsawan-bangsawan dan pemuda-pemuda pilihan Quraisy. Dan pada gelombang ini juga, gelombang pertama ini juga masuk Islam dari kalangan orang-orang fakir, miskin dan hamba sahaya. Dan masuk Islam diantaranya yaitu Abdullah bin Mas'ud yang merupakan seorang budak pada saat itu, Khabbab bin Arad. Dan selanjutnya lagi di antara orang yang pertama masuk Islam adalah Bilal bin Rabah Al-Habashi, dan mengikuti selanjutnya sahabat-sahabat yang lainnya. Di antaranya ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Salamah, dan kemudian Al-Arqam bin Abil Arqam dan Qudamah, serta Abdullah ibnu Maz'un bersama saudara mereka Utsman ibnu Maz'un. Inilah yang dikatakan mereka as-sabiqun al-awwalun, mereka yang pertama-tama sekali menerima dakwah Islam, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wasabiqunal awwalun minal muhajirin. Jadi orang-orang yang pertama sekali masuk Islam sebelum Nabi berhijrah. Kalau dikhususkan lagi, orang-orang yang mula-mula masuk Islam di awal dakwah Islam itu muncul. Dan kemudian Nabi SAW mendakwahi mereka face to face, atau datang ke rumah mereka, ataupun memfokuskan satu rumah di antara rumah sahabat. Disebutkan Nabi memfokuskan dakwah beliau di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, salah satu rumah yang terletak di dekat perbukitan Sofa, di Bukit Sofa.
dan Nabi menjadikan rumah tersebut sebagai pusat pengajaran Al-Quran dan pengarahan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam. Dan pada saat itu perintah taklif seperti yang kita kenal sebagai rukun Islam, solat, puasa, zakat, ibadah haji belum dikukuhkan ataupun belum diturunkan atau belum diwajibkan kepada Nabi SAW. Akan tetapi para pakar sirah nabawiyah menyatakan bahwasanya kewajiban solat sudah diturunkan kepada Nabi bahkan sebelum Isra dan Mi'raj. Akan tetapi belum pada 5 waktu yang sebagaimana kita kenal pada waktu sekarang ini. Akan tetapi yang dikenal pada saat itu Nabi SAW melaksanakan solat subuh dan solat maghrib sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di awal-awal dakwah Islam. Dan Nabi melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Ketika waktu solat tiba, maka para sahabat mencari celah bukit di wilayah yang jauh dari pandangan mata manusia, agar kiranya jangan sampai orang-orang Quraisy tahu dengan keberadaan mereka dan cara ibadah mereka yang menyebabkan mereka semakin terdesak di dalam mengamalkan syiar-syiar agama mereka. Dan walaupun mereka berupaya untuk menyembunyikan keimanan mereka, tidak menampakkan keimanan mereka di hadapan kaumnya, tapi berita ini sudah didengar oleh orang-orang Quraisy. Dan pada saat itu Nabi SAW di periode dakwah secara sembunyi-sembunyi ini telah berhasil menarik pemuda-pemuda unggulan, menarik dari tiap-tiap kabilah minimal 1 orang dari mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Nabi SAW memfokuskan kepada kepala suku orang-orang pilihan dari setiap suku, tanpa mengabaikan orang-orang kecil, tanpa mengabaikan para budak dan hamba sahaya. Jadilah Islam sebagai perbincangan di tempat-tempat ataupun di majelis-majelis orang Quraisy pada saat itu. Tapi mereka mengetahui Islam secara global saja. Dan mereka tidak menganggap ini satu ancaman terkait dengan eksistensi agama mereka. Dan mereka tidak menggubris dakwah Islam di awal ini karena mereka menilai kepemimpinan tidak akan tergeser dari mereka dan kecenderungan manusia tidak akan lepas dari mereka. Karena inilah salah satu di antara faktor yang menyebabkan seseorang menolak dakwah. Keinginan cinta terhadap dunia, cinta terhadap jabatan, cinta terhadap pengagungan dan lain sebagainya. Selama hal ini belum mereka rasa terganggu, maka mereka menganggap itu satu hal yang biasa-biasa saja. Dan mereka tidak menggubris dakwah Nabi walaupun mereka sudah mendengar bagaimana secara global Nabi Muhammad SAW memberikan pengaruh dari dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan membahas lagi bagaimana periode dakwah Nabi yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, kita akan membahas tahapan kedua dari dakwah Nabi SAW di Makkah, yaitu berdakwah secara terang-terangan, berdakwah di hadapan khalayak, mengajak mereka kepada tauhid, mengingatkan mereka akan bahaya dari kesyirikan. Dan inilah sebagai titik awal untuk penyebaran dakwah Islam ke seluruh dunia. Nabi SAW 3 tahun pertama, sebagaimana kita katakan tadi, memfokuskan dakwah secara sembunyi-sembunyi, agar kiranya penanaman nilai-nilai Islam telah ada terlebih dahulu di sebagian-sebagian para sahabat Nabi SAW. Ini salah satu di antara hikmah dan bijaknya Nabi SAW dalam berdakwah. Kalau seandainya dakwah itu dimulai secara terang-terangan dan orang sama sekali belum mengenal apa itu Islam, maka Nabi SAW tidak memperoleh dukungan, tidak mendapatkan sokongan
dari sahabat-sahabatnya. Maka menjadi satu kepiawaian Nabi SAW mengawali dakwah itu dengan sembunyi-sembunyi, agar kiranya menggalang dukungan dari setiap suku ataupun minimal dari orang-orang yang berada di tiap suku-suku yang berbeda untuk menjadi backing dan penguat dari dakwah Nabi dan menjadi pilar-pilar yang mengukuhkan dan membantu dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mulailah periode yang kedua ini, berdakwah secara terang-terangan. Dan perintah ini ditegaskan dan dikukuhkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ayat sebagai perintah untuk menyampaikan dakwah secara terang-menerang, secara meluas di hadapan khalayak, di hadapan orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ini suatu indikasi dan suatu perintah kepada Nabi dan kepada kita semua untuk memulai dakwah kita dari karib, kerabat, dan keluarga terdekat kita. Dan ini satu sinyal yang Allah berikan kepada Nabi untuk memproklamirkan dakwah secara meluas di seluruh pemuka-pemuka Quraisy, di hadapan majelis-majelis mereka, di tempat perkumpulan-perkumpulan mereka. Dan Nabi memulai. Dan pada saat itu Nabi SAW naik ke Jabal As-Safa. Ketika Allah turunkan ini dan kemudian tidak menunggu waktu yang lama, Rasulullah menaiki Jabal As-Safa. Jadi Gunung Safa, tempat orang sa'i itu antara Safa dan Marwah. Mungkin sekarang kita lihat datar dia. Kalau kita pernah, kalau pemirsa pernah umroh, itu wilayahnya datar dia kan, antara Safa dengan Marwah, datar dia. Aslinya dahulu Safa itu adalah bukit dan Marwah juga bukit. Dan antara Safa dan Marwah ini ada lembah, lereng seperti ini. Disitulah tempat sa'i awalnya. Dan kemudian ketika proses pemugaran, tempat itu diratakan, Gunung Safa dikecilkan sedikit-sedikit sampai tanah itu pun rata untuk memudahkan jemaah haji dan umroh melakukan ibadah. Tapi dahulu dia adalah suatu gunung yang bisa didaki. Gunung yang bisa dikatakan cukuplah tinggi untuk didaki. Dan Nabi SAW menaiki Jabal Safa itu. Dan dari atas itu Rasulullah SAW memanggil dengan kekuatan suara yang beliau miliki, dengan mengatakan satu panggilan peringatan, wa sobahah. Itu adalah suatu alarm darurat, suatu perkataan yang umumnya diucapkan oleh seseorang untuk menandakan datangnya mara bahaya yang dekat dengan penyerangan musuh. Ya wa sobaha, suatu panggilan darurat. Dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang mendengar perkataan Nabi ini kecuali mengirim utusan untuk berkumpul, melihat dan mendengar apa yang akan disampaikan dan apa kabar yang akan diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada titik ini mereka masih meyakini dan mereka masih menaruh respek yang besar kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW belum memproklamirkan dakwah mereka secara terang-terangan. Artinya pengagungan terhadap Muhammad bin Abdullah, pengagungan terhadap sosok beliau masih begitu tinggi di hadapan orang-orang Quraisy. Dan mereka sama sekali tidak meyakini dan tidak pernah terpikirkan di kepala mereka bahwasanya Nabi akan berdusta pada saat itu. Karena bagaimana mungkin sepanjang hidupnya dari beliau dikenal ketika masih anak-anak, remaja, sampai di usia beliau itu belum pernah mereka dapati sekalipun Nabi SAW berdusta. Maka tatkala beliau memberikan satu peringatan darurat, ini menunjukkan sesuatu yang besar pasti dan akan terjadi. Dan tidak ada satupun di antara mereka kecuali akan datang pada saat itu. Dan siapa yang tidak sanggup, tidak bisa untuk datang, maka mengirim utusannya untuk mendengarkan pengumuman genting dan penting yang akan disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan kemudian berdirilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum menyampaikan pesannya, Nabi bertanya kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy sekalian, seandainya aku katakan kepada kalian kalau sekiranya di belakangku ini ada pasukan berkuda yang siap menggempur kalian, apakah kalian percaya dengan perkataanku?" Maka mereka sepakat dan serentak berkata, "Wahai Muhammad, sepanjang hidup kami belum pernah kami dapati engkau berdusta." Ini lihat bagaimana akhlak seorang dai, bagaimana akhlak seorang ustadz, bagaimana akhlak seorang kiai, bagaimana akhlak seorang mursyid, bagaimana akhlak seorang murabbi, yaitu mengawali dakwahnya dengan apa? Berupaya untuk memperbaiki dirinya, untuk menjadikan dia sebagai teladan yang omongannya, yang ceritanya, yang pengarahannya dianggap suatu ketulusan karena beliau jujur dalam pengucapan. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Beliau mengetes bagaimana penerimaan orang-orang Quraisy terhadap beliau pada saat itu. Apa pandangan kalian? Apa pendapat kalian? Kalau sekiranya aku katakan ada pasukan berkuda yang siap menggempur kalian di balik gunung ini, apakah kalian percaya? Mereka sepakat, "Kami percaya padamu, wahai Muhammad. Sekali-kali belum pernah sekalipun kau berdusta kepada kami sepanjang hidupmu." Kemudian Nabi SAW berkata dan melanjutkan khutbahnya dengan mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya. Dan Nabi lanjutkan, "Berimanlah wahai orang-orang Quraisy, berimanlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian di tengah siksaan yang akan menanti kalian apabila kalian kafir kepada Allah." Nabi mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Rasulullah sampaikan khutbah di hadapan mereka. Dan kemudian Nabi SAW memanggil seluruh keluarga-keluarga beliau, kabilah-kabilah Quraisy yang ada. "Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan." Rasulullah mengajak mereka kepada tauhid. Rasulullah mengajak mereka untuk mentauhidkan dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah panggil kerabatnya, bibiknya Sofiyah, untuk mengajak beliau beriman pada saat itu. Dan beliau juga memanggil dan mengajak anaknya Fatimah binti Muhammad. Rasulullah katakan, "Wahai Fatimah, wahai Fatimah anakku, mintalah apapun dari perkara dunia kepadaku, mintalah harta kepadaku, akan kuberikan untukmu. Tapi kalau kau tak beriman, sama sekali ayahmu tidak akan memberikan, tidak mampu menjadi penolong dirimu, hai anakku." Ini menunjukkan bahwasannya kekerabatan kepada Nabi tidak otomatis memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak otomatis membuat seseorang maksum, tidak bersalah dan bebas melakukan apa yang dia suka, tidak. Akan tetapi kekerabatan itu harus ditopang dan didukung dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu tercenganglah orang-orang Quraisy, terperanjatlah mereka dengan satu peringatan yang diberikan yang sebelumnya belum pernah mereka dengarkan dari ayah-ayah mereka sebelumnya. Karena mereka berkubang dengan noda-noda kesyirikan, mereka berkubang dengan noda-noda kezaliman yang mereka lakukan, memakan harta yang haram, melakukan perzinahan, meminum khamar, menyembah berhala, menuhankan bintang-bintang, dan mendewakan malaikat-malaikat. Ini yang mereka lakukan, sembari juga mereka beribadah kepada Allah. Maka terperanjat mereka dengan peringatan ini. Lantas orang yang paling bodoh dan orang yang paling buruk di antara mereka berkata, mencela Nabi SAW. Tidak lain tidak bukan dia adalah kerabat yang paling dekat dengan Nabi, Abu Lahab. Dikatakannya, "Wahai Muhammad, untuk hal seperti ini kau kumpulkan kami?
tabban laka sairal yaum, binasalah engkau, seluruh hidupmu kau akan binasa. Untuk kayak gini saja kau kumpulkan kami. Allah turunkan selanjutnya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan Nabi yang akan celaka, engkau yang akan celaka. Binasalah engkau wahai Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna sedikit pun hubungan kekerabatan dia, anak bahkan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia kafir dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 menit break. Dan kemudian apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Apa yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memproklamirkan dakwah ini secara terang-terangan? Adakah gangguan? Adakah celaan? Adakah cemoohan yang beliau dapatkan? Dan bagaimana juga orang-orang Quraisy merespon dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Maka jangan kemana-mana, tetap bersama program Sirah Nabawiyah hanya di Salam TV setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, Nabi telah memproklamirkan dakwahnya secara terang-terangan. Maka tersiarlah Islam pada saat itu dan didengarlah langsung dengan telinga orang-orang Quraisy bagaimana dakwah Islam itu, yaitu dakwah yang mengajak manusia bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan kepada pengikut, bukan kepada untuk mengumpulkan harta, bukan juga untuk mengumpulkan dunia. Esensi inti dakwah Nabi adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah moralitas dakwah sesungguhnya. Mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajarkan manusia bagaimana mereka menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Dan mereka mendengarkannya langsung di majelis-majelis mereka. Dan Nabi terus berdakwah dan mengupayakan untuk memberikan hidayah irsyad, untuk menjadi petunjuk dan hidayah kepada keluarga dan orang-orang Quraisy secara umumnya. Dan kemudian dakwah ini pun menjadi satu hal yang menjadi tantangan orang-orang Quraisy. Dan pasca Rasulullah memproklamirkan dakwahnya secara terang-terangan, disitulah mereka mulai sadar, disitulah mereka mulai merasakan kegusaran, mulai merasakan ini suatu ancaman terhadap eksistensi pemerintahan mereka. Karena mereka meyakini kalau ini yang dibiarkan, maka pengaruh itu akan berpindah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dakwah ini dibiarkan, mereka akan kehilangan pengaruh, mereka akan kehilangan pengikut, dan bahkan kepemimpinan akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang menolak dakwah ini atas dasar fanatisme kelompok, atas dasar bahwasannya mereka tidak ingin dakwah ini dibawa oleh Bani Hashim, akan tapi oleh keluarga mereka. Maka mereka menolak karena fanatisme kelompok, fanatik terhadap kelompoknya, fanatik terhadap sukunya. Di antara mereka ada yang menolak karena kehilangan atau takut untuk tidak mendapatkan pengaruh, atau tidak mendapatkan satu jabatan sosial yang ada di tengah masyarakat pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seakan-akan kejadian itu sebagai bentuk refleksi kita, bahan renungan kita di masa sekarang. Kenapa begitu berat hati kita kadang menerima sunnah? Kenapa begitu berat hati kita ketika dikatakan ini adalah tauhid dan ini adalah kesyirikan? Kenapa berat ketika hati kita untuk menyadari dan mengatakan dalam hati ini bukanlah satu ajaran yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW? Dan sebagai seorang muslim, disinilah keimanan kita
akan menjadi satu hal yang menuntun kita untuk menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadikan syariat sebagai tujuan dan panutan kita dalam beragama. Dan kemudian orang-orang Quraisy pada saat itu, ma'asyiral muslimin, membuat sidang majelis. Membahas bagaimana upaya, bagaimana cara yang bisa mereka lakukan untuk meredam dan membendung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dan saat itu mereka menyadari musim haji sudah semakin dekat. Dan orang-orang sudah pasti akan datang melakukan ibadah haji di seluruh antero Arab pada saat itu. Kalaulah mereka tidak bersepakat untuk membendung dan menghalangi dakwah Nabi, otomatis pengikut Nabi semakin banyak dan bertambah besar. Maka mereka berupaya agar kiranya bagaimana orang tidak mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpullah mereka di Darun Nadwah. Di Darun Nadwah mereka dipimpin oleh salah seorang petinggi mereka, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Salah seorang di antara orang besar di Makkah pada saat itu, yang merupakan ayahanda dari Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah. Kemudian Khalid bin Walid memimpin majelis rapat di Darun Nadwah pada saat itu. Apa tema rapatnya? Temanya adalah bagaimana kesepakatan kita terhadap Muhammad. Apa upaya yang kita lakukan untuk membendung dakwahnya agar kiranya jangan sampai orang-orang dalam kita dan orang-orang di luar Makkah menjadi pengikutnya. Maka kita harus bendung dan kita halangi dakwah dia. Tapi kita harus sepakat gelar apa yang harus kita sematkan kepada dia. Kita sepakat dulu. Maka pada saat itu mereka berkata kepadanya, katakan kepada kami pendapatmu yang akan kami jadi acuan, yang akan kami jadikan acuan. Lalu Al-Walid berkata, justru kalian yang harus mengemukakan pendapat padaku, biar aku yang menjadi pendengarnya. Ayo kita sepakati dulu gelar apa yang akan kita berikan. Maka orang-orang yang rapat pada saat itu di Darun Nadwah ada yang mengusulkan, gimana kalau kita katakan Muhammad itu adalah seorang dukun. Adalah seorang dukun. Maka saat itu Walid memasamkan wajahnya, mengatakan, dukun kayaknya nggak pantas, kayaknya nggak cocok untuk kita sematkan gelar dukun kepada Muhammad. Karena dukun itu sudah kita ketahui bagaimana karakternya, ngomongnya nggak jelas dan bacaannya pun tahap yang dibacakannya. Dan kita mengetahui bagaimana dukun itu sesungguhnya. Dan Muhammad bukanlah seorang dukun. Coba cari kata yang lain, gelar-gelar yang lain untuk dia. Maka ada lagi yang memberikan usul. Pak Walid, saya usul. Ya, silakan. Apa usul Anda? Kita katakan saja dia orang gila. Maka Walid memasamkan wajahnya lagi. Orang gila. Jauh. Gak cocok, gak pantas. Muhammad bukanlah orang gila. Karena kita mengetahui bagaimana karakteristik orang gila. Menangis tiba-tiba, tertawa tiba-tiba, berjalan tanpa tentu arah, kadang bertelanjang dan lain sebagainya. Sementara Muhammad tidak seperti itu. Gak cocok, gak bisa. Dia bukan orang gila. Coba cari usulkan yang lain. Ada lagi yang mengusulkan, Pak Walid, saya punya usul. Ya, silakan, keluarkan usul Anda. Gimana kalau seandainya kita katakan saja Muhammad itu adalah tukang sihir. Tukang sihir. Dimasamkannya lagi wajahnya. Nggak cocok tukang sihir. Muhammad itu bukan tukang sihir. Karena kita ketahui juga bahwasannya tukang sihir itu orang yang menghembuskan mantra-mantra dan lain sebagainya. Sementara Muhammad tidak memiliki karakteristik itu. Ada lagi yang mengusulkan, Pak Walid, saya usul. Gimana kita katakan dia penyair? Nggak cocok juga penyair. Kita ketahui juga, kita orang yang fasih lisan kita. Kita mengetahui bagaimana wazan-wazan syair dan lain sebagainya. Sementara apa yang dibacakan Muhammad kepada pengikutnya malah justru di atas seluruh syair-syair yang ada. Gak ada yang cocok apa yang kalian bilang nih, kata Al-Walid bin Mughirah. Dimasamkannya wajah, dicarinya. Terakhir dikatakannya,
Kalau begitu aku saja yang akan putuskan. Ya silakan Pak Walid, putuskanlah. Aku putuskan untuk mengatakan dan menyematkan kepada Muhammad adalah beliau adalah seorang tukang sihir. Karena apa? Karena dia, kalau orang sudah mendengar dakwahnya, maka dia akan memisahkan antara suami dan istri. Disematkannya. Artinya apa? Gara-gara perihal keimanan akan bercerai istri ini. Maka disematkannya kepada Nabi sebagai tukang sihir. Dan bersepakatlah mereka untuk mengatakan Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Dan hal ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat Al-Mudaththir, pembicaraan yang dilakukan Walid bin Al-Mughirah. Innahu faqqara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nazar, thumma abasa wa basar. Dan sampai akhir dari ayat ini Allah sebutkan dalam surat Al-Mudaththir. Dan tidak ada orang di dalam Al-Quran yang Allah sifatkan bagaimana karakter wajah, bagaimana posisi dia bicara, dan bagaimana mimik wajahnya melebihi dari Al-Walid bin Mughirah. Dan Allah katakan faqutila kaifa qaddar, binasalah dia, bagaimana mungkin dia menyematkan hal itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka sepakati hal itu. Datanglah musim haji dan masing-masing mereka menakut-nakuti para jamaah haji jangan sampai mendengar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin banyak pengikutnya dan semakin kuat pengaruhnya. Akan tetapi di sini menjadi bumerang bagi orang-orang Quraisy. Ketika mereka begitu getolnya untuk menghalangi dakwah Nabi, menyematkan gelar-gelar buruk kepada Nabi, dan orang-orang Arab yang belum pernah mendengar Nabi menjadi penasaran. Sebelumnya mereka kalau seandainya tidak disampaikan, tidak ditakut-takuti dengan Nabi Muhammad, mereka tidak akan mendengar siapa itu Nabi Muhammad. Tapi tatkala mereka ditakut-takuti, justru mereka semakin penasaran saat itu. Siapa sosok Muhammad ini? Siapa sosok Muhammad yang ditakuti Quraisy ini? Dan dari itu memancing orang-orang luar untuk mengenali Nabi Muhammad lebih dekat. Salah satunya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau masuk Islam salah satu sebabnya penasaran dengan bagaimana esensi dakwah yang diusung oleh Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan dia kepada beriman kepada Rasulullah setelah itu. Kemudian Tufail bin Amir, seorang pemimpin dari wilayah Yamamah pada saat itu, datang menunaikan ibadah haji dan ditakut-takuti oleh orang Quraisy akan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Dan mewanti-wanti Tufail untuk jangan sepatah kata pun mendengar omongan dari lisan Nabi Muhammad SAW. Dan sampai-sampai Tufail bin Amir menutup telinganya dengan kapas pada saat itu. Saking takutnya mendapatkan pengaruh buruk dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Tapi rasa penasaran itu membawa dia untuk mendekat dan lebih dekat kepada Nabi, untuk mendengarkan apa yang diucapkan Nabi, sembari dia berkata pada dirinya, wahai Tufail, engkau seorang pujangga, engkau seorang pemimpin, engkau seorang yang cerdas. Kenapa kau menutup diri dari orang ini? Kalau apa yang dikatakannya benar, ambil kebenaran itu. Tapi kalau dikatakannya salah, ya udah, dia tidak akan memberikan mudarat kepadamu. Maka dibukanya kapas di telinganya. Dan kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW. Dan kemudian dia mendengarkan ayat lantunan, ayat-ayat Al-Quran yang beliau pahami. Karena bahasa Arab adalah bahasa keseharian mereka. Dan ini mengantarkan orang-orang semakin mengenal kepada agama Islam. 1 menit closing. Dan selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi dalam fase dakwah secara terang-terangan ini? Dan bagaimana keberlanjutan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan tekanan, setelah mendapatkan gelar yang buruk dan disematkan hal-hal yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Akankah hal ini menghalangi dakwah Nabi, ataukah hal ini menjadi awal pembuka untuk mengenalkan Islam ke seantero Arab pada saat itu? Maka dalam hal ini akan kita sampaikan pembahasan lanjutannya dalam sesi-sesi berikutnya dalam segmen Sirah Nabawiyah. Maka kita cukupkan pembahasan kita sampai pada pembahasan ini.
Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.